Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama Amanda Fidelia Rasesa, NIM 1918154 dari slot Praktikum Pembelajaran Mesin hari Kamis jam 13.30. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai langkah praktikum pertemuan keempat pembelajaran mesin. Yang pertama, seperti biasa kita akan membuka Anaconda Prom terlebih dahulu. Kemudian ketikkan di tempat penyimpanan file kita, yaitu saya menyimpan di D, kemudian CD mesin pertemuan 4. Setelah itu kita ketikkan Jupyter Notebook. Setelah di enter, maka nanti kita akan diarahkan ke browser menuju halaman utama dari Jupyter Notebooknya. Nah, di sini untuk membuat file baru, kita tinggal klik new, kemudian pilih Python 3. Nanti akan diarahkan ke jendela baru. Nah, di sini saya sudah membuat file untuk kegiatan praktikum 4 gitu ya. Di sini kita masuk ke materi pengujian klasifikasi. Nah, di sini nanti kita akan menggunakan cross validasi dan naive Bayes. Sebelumnya kita akan melakukan import library dulu yang akan digunakan pada pertemuan keempat ini, yaitu ada NumPy, Train Test Split yang digunakan untuk membagi menjadi data testing dan data training. Kemudian ada library dataset untuk mengimport dataset. Lalu ada Gaussian NB yang digunakan untuk algoritma naive Bayesnya. Kemudian setelah itu kita di sini akan menggunakan dataset iris yang sudah kita import dari sklearn gitu. Nah, di sini ada kode yang digunakan untuk meload dataset irisnya. Setelah di load, maka kita akan menuliskan kode seperti ini, iris.data.shape, iris.target.shape yang digunakan untuk melihat berapa banyak sih data dari irisnya gitu. Yaitu di sini ada 150 data dengan 4 atribut. Kemudian setelah itu di sini kita akan membagi data iris ya menjadi dua bagian, yaitu data training dan data testing. Tapi sebelumnya itu kita buat atributnya dulu, yaitu ada atribut training, atribut testing, kelas training, dan kelas testing gitu. Kemudian kita akan membaginya menggunakan library train test split yang udah kita import di atas tadi. Di sini kita menggunakan test size 0,4 yang berarti menggunakan size 40% gitu, yaitu 40% dari data irisnya kita gunakan sebagai data testing gitu. Setelah itu berikut ini digunakan untuk melihat banyak data untuk atribut trainingnya, yaitu hasilnya ada 90 data dengan 4 atribut. Kemudian atribut testingnya ada 60 data dengan 4 atribut. Kemudian kelas training ada 90 data dan kelas testingnya ada 60 data. Nah, selanjutnya kita akan menguji dataset dengan menggunakan algoritma naive Bayes. Nah, di sini itu menggunakan library Gaussian NB ya yang udah kita import di atas tadi. Nah, kemudian di sini kita akan membuat klasifikasi dengan menggunakan atribut training dan kelas training. Nah, di bawah ini tuh digunakan untuk melatih datasetnya atau menguji gitu, menguji data trainingnya dengan menggunakan classifier sama dengan gnb.fit gitu. Setelah itu kita akan mengecek hasil skornya, klasifikasi skornya dengan menggunakan data testingnya dan melihat akurasi prediksinya. Dan di sini dihasilkan akurasinya itu 93,33%. Jadi semakin tinggi nilai akurasinya, maka akan semakin baik gitu. Algoritmanya berarti semakin cocok. Nah, dengan skor yang tinggi ini tuh berarti naive Bayes itu cocok digunakan untuk melakukan klasifikasi pada dataset iris gitu. Selanjutnya di sini kita akan
melakukan import library cross-file score gitu. Nah, cross-file score di sini tuh digunakan untuk melakukan cross validasi. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan cross validasi sebanyak 10 kali. Di sini CF sama dengan 10, berarti kita melakukan cross validasi sebanyak 10 kali. Nah, untuk mengoutputkan hasil akurasi cross validasinya, kita tinggal ketikkan saja akurasi cross val, kemudian akan keluar outputnya. Nah, di sini itu ada 4 atribut seperti yang udah kita buat di atas, ada atribut testing, atribut training, kelas testing, dan kelas training. Kemudian untuk mencari rata-rata dari akurasinya itu kita menggunakan fungsi main. Nah, rata akurasi sama dengan akurasi cross val .main yang digunakan untuk mencari rata-rata akurasinya. Kemudian di sini dihasilkan rata dari akurasinya yaitu 95,33%. Gitu, di sini 0,953334. Kemudian selanjutnya di sini kita akan melakukan pengujian klasifikasi naive Bayes-nya. Sebelumnya kita melakukan import library terlebih dahulu ya, yaitu ada confusion matrix dan klasifikasian report. Selanjutnya kita akan melakukan pengujian menggunakan confusion matrix untuk setiap kali training gitu. Yaitu di sini menggunakan prediksi sama dengan classifier predict, atribut testing, kemudian confusion matrix, prediksi, kelas testingnya. Kemudian didapatkan hasil seperti di bawah ini. Setelah itu, kita akan mengoutputkan akurasi pada masing-masing iterasinya. Serta di sini tuh menghitung rata-rata akurasi, presisi, recall, dan F1 score-nya. Kemudian dihasilkan seperti bawah ini. Ini merupakan iterasinya. Kemudian di sini ada akurasinya, presisi, recall, dan F1 score-nya. Nah, setelah itu kita akan melakukan pengujian klasifikasi naive Bayes dengan cross validasinya gitu. Sebelumnya kita import dulu cross val score dan cross val predict. Setelah itu kita akan melakukan cross validasi sebanyak 10 kali gitu, 10 iterasi. Akurasi cross val sama dengan cross val score, classifier, iris data, iris target, dan cross validasinya sebanyak 10 kali. Kemudian di bawah ini itu digunakan untuk mengoutputkan hasil akurasi dari cross validasinya. Hasilnya ada seperti bawah ini dengan 4 atributnya. Kemudian setelah itu di sini kita akan mencari rata-rata dari akurasinya dengan menggunakan fungsi main, yaitu rata akurasi sama dengan akurasi cross val main. Setelah itu hasil rata akurasinya adalah 95,33%. Nah, setelah itu kita akan mengembalikan prediksi nilai Y untuk uji coba, yaitu menggunakan YPRED, cross val, predict, classifier, iris data, iris target, dan CV-nya cross validasinya 10. Kemudian di sini digunakan untuk melakukan pengujian menggunakan confusion matrix, yaitu di sini confusion matrixnya kita menggunakan YPRED yang udah kita hitung tadi. Kemudian di sini untuk mengoutputkan hasil YPRED-nya. Setelah itu di sini ada hasil confusion matrixnya seperti di bawah ini. Nah, setelah itu kita akan mengoutputkan akurasi pada masing-masing iterasinya, yaitu menghitung rata-rata akurasinya juga ada, presisi, recall, dan F1 score-nya dapat dilihat seperti di codingan ini gitu. Mungkin cukup sekian penjelasan langkah praktikum pertemuan keempat pembelajaran mesin dari saya. Apabila ada kesalahan, saya memohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.